Saudara, hari ini kita akan belajar untuk menemukan sebuah kebenaran yang sangat mudah sebetulnya untuk kita lakukan, tetapi seringkali kita gagal untuk melakukannya. Saudara, dengarkan kata ini, berbagi. Satu hari saya ketemu seorang ketua kelenteng sePontianak, seorang ibu. Saya kalau ketemu dia, saya tuh kagum. Kata-katanya itu bijaksana, berhikmat sekali. Nah, urusannya karena anak bungsu dari ketua kelenteng ini itu mengalami perubahan yang luar biasa dalam hidupnya sejak ketemu Tuhan Yesus lewat saya. Ringkas cerita, ini anak bungsu. Mereka 5 bersaudara, hidupnya hancur. 5-5-nya sakit hati kepada ayah mereka. Karena waktu mereka masih kecil-kecil, ayahnya meninggalkan mereka dan ayahnya lari dengan perempuan lain. Tapi ibu ini, istri yang ditinggal ini, karena pengajaran Buddha yang sangat kuat dalam hidupnya, sehingga dia itu bisa bertahan dan dia tidak menikah lagi. Sekarang ini anak bungsu ini diberkati Tuhan luar biasa, dan anak bungsu ini bisa mengangkat ke-4 kakaknya bersama keluarganya, ipar-iparnya dan kemenakan-kemenakannya semua. Dalam arti kata dibiayai oleh adik bungsu ini sejak anak bungsu ini jumpa Tuhan Yesus. Nah, ringkas ceritanya itu, setelah dia melihat perubahan anaknya karena kuasa salib Yesus, maka anaknya itu yang cerita kepada saya, mama itu gak pernah suka dengan orang Kristen. Nah, kita tahu lah, kadang-kadang kita ini sok rohani, sok apa, sehingga kita sering merendahkan yang lain. Tapi dia bilang, satu-satunya orang Kristen, pendeta lagi, yang mau dia dengar kalau ngomong, anak itu bilang cuma saya. Saudara, perhatikan prinsip ini. Mengapa dia bisa membuka hati? Karena dia lihat fakta dari hidup anaknya ini, yang sungguh-sungguh tadinya nggak punya masa depan. Anak bungsu ini ketemu saya tanpa sengaja. Itu pada bulan Agustus tahun 2004. Bayangkan kalau dihitung sekarang baru 5 tahun. 8 tahun ya, 4 ya 8 tahun. Dari bukan 0 tapi minus. Sekarang saudara, dia punya berapa perusahaan, dan saya mengikuti betul perkembangannya dari dia, dari minus sampai naik jadi 0 sampai naik lagi. Dan sekarang dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, suatu hari kami diskusi, ya, ibu itu dengan saya diskusi banyak hal. Terus dia ngomong begini, apa yang membuat hidup Pak Daniel ini beda dengan banyak orang yang saya pernah lihat? Saya tanya apa? Nah, saudara dengarkan prinsip ini. Lalu waktu dia ngomong itu, saya tunjukkan ayat di Alkitab. Buddha itu mengajar hidup itu nggak boleh cuma tambah kali. Ingat tahu hitungan matematika, ada tambah, ada kali, ada bagi, ada kurang. Nah, Buddha mengajarkan kalau kita hanya hidup cuma tambah kali, akan mati, saudara. Jangan lupa 2 hal yang lain, dibagi dan dikurangi. Nah, dia melihat dalam hidup saya itu suka berbagi. Selalu begitu, saya suka berbagi. Nah, ketua kelenteng ini melihat hidup itu. Sekarang saya tanya kepada saudara, dari 4 tanda untuk hidup, tambah, kali, kurang, bagi, kalau kita pakainya tidak seimbang, hidup ini pasti kacau. Renungkan itu baik-baik.
Hari ini kita akan belajar tentang kata berbagi. Saya percaya orang pelit nggak suka dengar kata berbagi. Kalau ada orang pelit di sini sekarang pasti pura-pura tuli dia. Jangan marah saya ngomong ini. Coba jujur, dari 1 Januari yang lalu sampai awal September ini, saudara sudah berbagi berapa banyak? Jangan pikir boro-boro bagi, nambahnya aja kurang. Kalau saudara berkata nambahnya aja kurang, dan saudara bisa hidup sampai hari ini, berarti kita bohong. Bukankah kalau kita bisa hidup sampai hari ini, itu berarti tiap hari ada yang ketambahan? Jawab ya atau tidak? Loh ya atau tidak? Jawab. Nah, tapi kenapa ada orang bisa berkata kurang? Nah, ini konsep yang salah. Secara fakta kita itu nggak pernah kurang, karena kita bisa hidup tiap hari. Sesulit-sulitnya kita makan karena kesusahan dan penderitaan hidup, tetap kita masih bisa makan dan ada yang tambah dalam hidup kita. Di antaranya umur kita tambah, waktu yang kita pakai juga tambah karena kita bertambah umur. Ada yang bertambah dalam hidup kita ini. Lalu mengapa orang berkata kurang? Sebab orang itu berpatokan ada uang atau materi. Nah, ini yang salah. Kalau semuanya kita ukur dengan uang, maka kita jadi salah. Setiap tahun Gereja Saudara GKI Bungur membuat acara misi MPI. Dan hebat, Gereja Saudara berusia 60 tahun. Berarti tahun 62 Gereja Saudara berdiri. Nah, sampai hari ini minggu terakhir MPI, ini tahun yang ke-23. Berarti sudah 23 tahun tiap Agustus dan dari awal Agustus sampai awal September saudara membuat acara ini. Saudara, untuk apa? Nah, inilah kasih Tuhan yang kita mau pelajari. Kita alami sudah, tapi kita mau belajar. Kita hadir pada bulan misi untuk GKI Bungur ini, dan kita akan melakukan sesuatu yang nyata. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya tanya dulu pada masing-masing saudara, siap berbagi tidak? Siap mengurangi milik saudara tidak? Kalau saudara mau buang 2 ini, kurang dan bagi, saudara mau pakai tambah dan kali saja, cepat keluar dari sini. Karena menjadi Kristen kita harus suka berbagi. Amin. Nah, kita tahu berbagi itu nggak harus dengan materi kalau kita tidak punya. Salah satu bukunya Joel Osteen yang saya pernah baca, saya lupa judulnya apa itu. Menarik sekali. Suatu hari dia khotbah tentang memberi dan jadi berkat. Dengan penekanan yang sangat tajam, sangat kuat. Ternyata di antara jemaat yang hadir hari itu ada satu tunawisma, homeless istilah orang Amerika, yang marah karena dia tersinggung. Seperti biasa selesai kebaktian, gembala turun dari mimbar, lalu jemaat pulang memberi salam. Nah, ketika tunawisma ini sampai ke Pak Gembala, ke Joel Osteen, dia marah. Begini marahnya, dalam buku itu ditulis, apa engkau tidak tahu waktu engkau khotbah tadi aku ada? Tahu, aku lihat. Lalu kenapa engkau khotbah begitu, memberi? Engkau tahu aku ini siapa? Makan aja sehari-hari bergantung pada kemurahan orang. Saya tersinggung dengan khotbahmu. Khotbahmu hanya untuk orang yang punya duit. Dengan lembut Joel Osteen menjawab, kamu punya kaki tidak? Lebih tersinggung lagi. Kalau nggak punya kaki, bagaimana aku sampai ke sini? Oke. Kamu punya tangan tidak? Dia marah.
Apa perlu saya buktikan tempeleng? Tunggu dulu, Jolostin bilang. Kamu punya mulut tidak? Mua lebih tersinggung lagi. Lalu aku ngomong pakai apa dengan kamu? Baik. Uang tidak punya, makanan tidak punya, harta tidak punya. Tapi engkau punya kaki, punya tangan, punya mulut. Bawalah tanganmu dengan mulutmu lewat kakimu. Datangi teman-temanmu yang sama-sama tunawisma. Kalau ada yang sedih, peluk dia dan beri pundakmu supaya dia nangis di pundakmu. Kalau orang itu susah, perlu hiburan, pakai mulutmu untuk menghibur dia. Kalau ada yang luka, perlu perawatan, pakai tanganmu untuk merawat. Jadi memberi enggak harus, membagi tidak harus dengan harta, membagi atau memberi enggak harus dengan benda. Kalau enggak punya, jangan lupa KKI. Kalau saudara punya, bagikan itu. Mari kita buka Amsal pasal 3. Ayo jujur. Saudara dari bulan Januari sampai sekarang, saudara sudah mau bagi kepada siapa saja hidup ini. Erwin dan Juniarto, Papa minta izin untuk nanti Papa cerita tentang kalian berdua. Oke? Amsal 3 ayat yang ke-9. Muliakanlah siapa? Muliakanlah siapa? Tuhan. Dengan apa kita? Ayo baca yang kuat. Dengan harta kita. Amsal 3:9. Dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Saudara, banyak doa, banyak khotbah, banyak nyanyian yang isinya muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Bahkan di gereja-gereja karismatik sering, ayo kita beri kemuliaan buat Tuhan, maka orang tepuk tangan semua. Tidak salah, tapi salah. Kalau orang itu punya harta, enggak dipakai memuliakan Tuhan, cuma tepuk tangan saja. Ngerti enggak maksudnya itu? Itu jadi salah. Nah, firman ini menunjukkan kepada kita, ternyata memuliakan Tuhan itu dengan harta kita. Bagaimana caranya? Masih di pasal yang sama. Kita lihat ayat yang ke-27 Amsal 3. Oke, ayo kita baca judulnya perikop ini. Saya pernah khotbah nggak pakai ayat, hanya perikopnya, judul perikop saja. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Anjuran untuk, ayo baca yang kuat. 1, 2, 3. Anjuran untuk berbuat baik. Nah, saya pernah bertemu saudara dengan orang yang gableknya itu lebih daripada daun pintu. Ada orang itu bisa ngotot. Waktu saya tunjukkan kalimat ini dengan dalih-dalih yang saya nggak pernah ketemu orang seperti itu. Saya doa Tuhan, cukup sekali saya ketemu orang seperti itu. Saya nggak mau ketemu model kayak begitu lagi. Artinya begini, semua orang kan mengerti kalimat ini, anjuran untuk berbuat baik. Jelas bukan? Kalau ada kata berbuat baik, itu ke dalam atau keluar? Jawab, ke dalam atau keluar? Jelas keluar. Nah, itu satu-satunya orang. Maka itu saya bilang, Tuhan jangan saya dipertemukan orang model gini sekali lagi. Cukup yang itu saja. Dan saya gagal meyakinkan dia bahwa dia salah. Ya sudah, itu urusan dia. Jadi orang itu ngotot, saudara. Berbuat baik itu nggak harus keluar, itu harus ke dalam dulu. Wah, dengan dalih-dalih, itulah orang pelit masalahnya. Salah satu dalih, bagaimana saya bisa bagi kebaikan kalau saya nggak baik dulu? Nah, memang masuk akal. Tapi saya katakan, sudahlah tanya kepada yang nggak ngerti bahasa Indonesia, tak sekalipun. Kalau kata berbuat baik itu pasti keluar, bukan ke dalam. Dia ngotot, saudara.
Akhirnya saya nyerah kalah. Ya sudah, terserah kamu. Saya nggak berhasil meyakinkan dia. Mudah-mudahan di sini nggak ada orang kayak begitu lagi. Jadi setuju kalau ada kata berbuat baik itu pasti keluar, bukan ke dalam. Nah, inilah anjuran untuk berbagi. Bicara misi itu bicara berbagi. Semua berkata amin. Saya ulangi lagi, bicara misi itu bicara berbagi. Ayat 27 saya baca. Awas yang pelit, jangan pura-pura jadi buta huruf mendadak. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang baca, orang-orang yang berhak menerimanya. Menerima apa? Orang-orang itu berhak menerima apa? Kebaikan. Dari siapa? Nah, menerima kebaikan dari siapa? Dari kita. Untung gak ada yang bilang dari Tuhan. Betul, dari kita. Sebab kita sudah menerima kebaikan dari Dia lebih dulu. Lihat kalimat terakhir. Jangan kau tahan kebaikan itu. Padahal engkau mampu melakukannya. Saudara perhatikan ayat. Jadi kalau kita sadar mampu melakukannya, jangan tahan kebaikan itu. Tadi pagi di kebaktian kedua, datang seorang guru dari Kaimana. Nah, tadi pagi itu saya baru ketemu kedua kalinya dengan guru itu, saudara. Kaimana itu di Papua bagian selatan. Saudara, kira-kira 4 tahun yang lalu saya ketemu guru ini di sebuah ibadah duka. Saya suruh mimpin ibadah duka di Nabire. Nah, ternyata guru ini adalah saudara dari yang meninggal. Nah, sejak itu kami kontak. Akhirnya dia jadi anak saya, dia dipulihkan hidupnya. Nah, tahun yang lalu saya nggak tahu, tiba-tiba saya itu tergerak. Nah, di daerah Kaimana dan Fak-Fak itu daerah Muslim, sudah. Untuk Papua itu daerah Muslim. Jadi murid-muridnya banyak yang Muslim juga. Saya nggak tahu pada suatu hari tahun yang lalu, saya itu bisa digerakkan Roh Kudus tanya kepada dia. Dan namanya Dani. Kamu ingin lanjut enggak? Dia tanya, maksud papa gimana? Enggak tahu ini papa kok tergerak supaya kamu itu melanjutkan pendidikanmu untuk mempertajam keguruanmu. Saudara, dalam telepon itu dia menangis. Papa sudah lama saya berdoa untuk ngambil master. Karena di kabupaten ini, Kaimana itu kabupaten, belum ada yang master di bidang saya. Saya bilang, nak, karena Roh Kudus menggerakkan papa untuk bawa kau. Saudara, ringkas cerita, akhirnya dia dapat untuk kuliah di UGI. Sekian puluh juta saya bayar. Ini belum lulus. Nanti awal tahun depan dia akan menyelesaikan S2-nya di bidang pendidikan. Gempar, saudara, di kabupaten itu. Dia sudah dipersiapkan nanti untuk jadi kepala sekolah. Dan dia satu-satunya kepala sekolah yang master di kabupaten itu. Tadi pagi dia hadir. Dan saya senang, itu kedua kali saya ketemu dia. Saya kalau berbagi dengan orang, saya nggak pernah mikir-mikir bagaimana orang itu. Dan dari laporan sekolahnya, dari berapa rekan gurunya yang lapor kepada saya, dia menjadi harapan satu-satunya untuk anak-anak Islam di daerah itu. Saya nggak bisa ke Kaimana, terlalu banyak urusan saya kerjakan. Kalau Tuhan menyuruh saya nyekolahkan 1 orang, dan dari 1 orang ini punya dampak kesekian ratus anak murid,
maka misi itu tercapai. Jadi nggak harus diri sendiri yang bermisi, tidak harus. Sayang, anak kami itu sudah pulang hari Rabu minggu yang lalu. Namanya Nexon Balang. Dia anak Dayak dari suku Lundayak. Suku Lundayak ini Dayak di Kalimantan Timur bagian utara. Kampung mereka namanya Krayan di Tanah Mentara. Nah, kampung mereka ini sampai hari ini 2012 ini belum ada akses jalan darat ke wilayah Indonesia. Jalan darat yang ada untuk suku mereka itu ke Sarawak, saudara. Dan kota pertama Malaysia yang berbatasan dengan wilayah Indonesia namanya Bakkelalan. Saya sering keluar masuk, jadi keluar negeri nggak pakai paspor, cuma ninggalin KTP, sudah sampai ke Lawas, ke Miri, ke Limbang, ke Kinabalu. Keren bukan? Jalan kaki lagi, karena nggak ada kendaraan. Saudara, tahun 88 saya baca koran Kompas. Ada suku Wana di Sulawesi Tengah. Wah, hati saya tergetar. Suku Wana baru ditemukan oleh orang pencari rotan dari desa Batu Rubi. Wah, gempar saudara. Ditemukan suku baru tahun 88 masih terasing. Nggak bisa bahasa Indonesia. Mereka tidak pakai pakaian. Mereka tinggalnya di pohon-pohon. Nah, waktu itu kelompok yang lain coba masuk, tapi nggak bisa diterima karena mereka makan babi. Nah, saya berdoa, Tuhan beri saya kesempatan untuk saya bisa mengunjungi saudara-saudara Yesus yang belum dijangkau oleh peradaban, oleh pendidikan, oleh apa saja. Tahun 99 pertama kali saya interaksi dengan suku itu. Ketika saya ke kota Palu, suku itu turun berapa orang untuk periksa kesehatan, ada yang sakit. Keluarga Dr. Hendrik dengan Dr. Ellen, ini suami istri dokter di kota Palu. Dr. Hendrik dari latar belakang Muslim. Saudara, dokter ini suami istri sangat punya hati misi yang besar. Dan lewat mereka saya bisa masuk ke sukuan. Dokter ini, keluarga dokter ini punya 4 anak. 15 Juni yang lalu, setelah sekian banyak tahun saya nggak ketemu mereka lagi, karena saya sudah jarang lagi ke suku Wana, saya tanya anak-anak mereka, saya kagum. 4-empatnya sekarang sudah kuliah di Fakultas Kedokteran. Yang nomor 1 sekarang ngambil spesialis di Melbourne. Yang nomor 2 dapat beasiswa spesialis di Groningen di Belanda. Yang 2 kecil sudah kuliah kedokteran juga. Dan mereka bilang 4 anak itu sudah siap untuk masuk ke pedalaman kalau selesai. Wow, saya bilang, karena ayah ibunya punya hati misi, maka 4 anaknya diarahkan ke misi semua. Tahun 99 saya pertama ke suku itu, saya menangis. Mereka masih tinggal di pohon-pohon, saudara. Paling rendah itu 15 meter dari tanah. Mereka itu tinggal di atas pohon karena takut binatang buas atau musuh antar kampung masih perang mereka. Nah, tangga naik itu cuma batang kayu yang dilubangi, bukan dilubangi ya, ngerti lah maksud saya, hanya untuk kaki saja naik. Wah, kalau mereka cepat naik turunnya itu, aduh, saya harus pelan-pelan pegangan dulu. Dan rumah mereka unik, nggak pakai dinding, cuma atap dengan lantai saja. Di situ 2 keluarga, 3 keluarga bisa tinggal, termasuk anjing mereka. Dan dalam sejarah mereka nggak ada yang pernah jatuh, termasuk anak-anak juga. Saya itu mikir bagaimana. Kalau saudara ingin tahu daerahnya itu saya gambarkan ya. Kalau saudara lihat peta Sulawesi huruf K, kaki yang kedua ya, yang paling atas itu kan Minahasa, Manado. Ini yang di bawahnya, yang kedua. Oke, paling ujung itu ada kota namanya Luwuk. Bukan Luwuk, beda. Di Sulawesi itu bingung, ada Luwuk, ada Luwuk, ada pakai K dan nggak pakai K.
Nah itu ibu kota Luwuk Banggai namanya, karena ada kepulauan Banggai di sekitar situ. Nah pesawatnya dari Makassar turun Palu, dari Palu naik pesawat lagi ke Luwuk. Nah dari Luwuk naik mobil, kalau pas cuaca baik, jalan baik 4 jam itu sampai ke Batu Rubi. Dari Batu Rubi harus naik ojek, tidak ada kendaraan lain, ke kampung pertama untuk menuju ke suku Wana, namanya Uwe Panampa. Bersama dengan keluarga, satu keluarga orang kaya yang cinta Tuhan di Surabaya, namanya keluarga Nanang Setiono. Keluarga itu bangun asrama, bangun sekolah, bangun fasilitas untuk suku itu. Hanya satu keluarga dengan 6 anak yang sudah dewasa, dan 6 anak ini punya perusahaan masing-masing. Ini keluarga besar yang sangat mengasihi Tuhan. Nah dari Uwe Panampa, semua barang yang kami akan bawa masuk ke suku Wana kami letakkan. Dari Uwe Panampa itu, dari Batu Rubi Uwe Panampa kira-kira 50 menit sampai 1 jam naik ojek. Di situ kalau saya beli genset, saya beli parabola, wah pertama kali mereka lihat TV, saudara, itu mata nggak pernah kedip, karena mereka heran, kok bisa begitu? Luar biasa. Itu dipikul, saudara. Kalau mereka jalan, kampung pertama namanya Saliano dari Uwe Panampa, kalau mereka jalan itu antara 8 sampai 10 jam nyampe. Kalau kita orang Jakarta bisa 2 hari dan harus nginep di jalan. Kira-kira 7 bukit yang kita harus daki naik turunnya itu. Bayangkan. Nah, tahun 2000 saya berdoa, saya nggak akan sanggup untuk ngurus suku ini karena kerjaan di Papua juga banyak. Saya punya banyak anak-anak. Saya berdoa yang mana yang Tuhan siapkan. Tahu-tahu wajah Nexon Balang ini muncul. Nah waktu itu Nexon ini sudah saya tempatkan di Makassar. Saya pernah beli becak di Makassar dan Nexon ini jadi daeng tukang becaknya. Bukan untuk cari duit, untuk menginjili tukang becak yang lain. Akhirnya 3 kali saya berdoa, hanya wajah Nexon yang keluar. Terus saya ngomong, Nek, mau nggak kamu ke sana? Saya berat, saudara, sebab saya persiapkan dia untuk kembali ke Kerayan, untuk menjangkau sukunya sendiri. Bayangkan, tahun 33 pertama kali orang luar yang menjangkau suku Lundai. Itu namanya Ernest Presswood, orang Kanada. Tahun 33. Nah saya itu heran, dari mana orang ini tahu kalau di pucuk gunung itu ada manusia. Sampai hari ini aja nggak ada wilayah jalan darat. Orang-orang tua mereka dulu pernah jalan kaki, ya jalan kaki. Kota terdekat kampung mereka itu, kota besar terdekat Indonesia itu Tarakan. Dan mereka jalan bisa hampir 2 bulan sudah. Bayangkan tahun 54 pertama kali pesawat itu mendarat di kampung mereka. Itu pesawat misi dari Amerika, namanya MAF, Mission Aviation Fellowship. Tahun 54 baru terbuka kampung mereka. Tahun 2001, saudara, pertama kali mobil masuk ke kampung mereka. Itu dari Malaysia. 2 minggu sebelumnya saya sudah diberitahu akan ada pesta besar penyambutan mobil pertama masuk. Wih keren. Saya ikut persiapan. Wah pakai janur, pakai macam-macam, saudara. Kampung terakhir namanya Longapi. Itu perbatasan dengan kampung terakhir sebelum Malaysia. Kami tunggu di situ. Jadwal terlambat 4 jam. Tapi yang nunggu, wah sudah ramai karena ingin lihat mobil pertama masuk, saudara. Dari jauh kedengar hur, debu sudah naik. Wah seru. Saya pikir juga apa, ternyata yang masuk mobil Jeep Willys tahun 60. Tapi penyambutannya baik, kayak nyambut apa saja. Saudara bisa bayangkan. Akhirnya Nexon siap. Tahun 2000 saya bawa dia masuk ke sana. Ringkas cerita, dia bilang, Papa, rupanya ini yang saya doakan sudah lama. Maksudmu? Saya akan meyakinkan lagi, mungkin ini tempat saya.
Wah, berarti betul Tuhan nyuruh. Betul saudara, sejak tahun 2000 sampai hari ini Nexon tidak pernah tinggalkan kampung itu, kembali ke Krayan. Sekarang dia sudah buka 4 kampung. Dia adalah orang luar pertama dari suku Wana yang berhasil menurunkan orang-orang pohon itu ke tanah, saudara, dan membangun perumahan dengan support banyak pengusaha. Saya kagum. Nexon ini adalah orang luar pertama yang sangat fasih bahasa Wana. Dia sudah merekam lagu-lagu bahasa Wana dalam 3 album. Dia adalah orang pertama dari orang luar pertama yang pernah khotbah dengan bahasa Wana. Pertama dia masuk, dia berdoa minta hikmat dari Tuhan. Ternyata dia pakai bola, sepak bola dengan gitar. Ternyata suku Wana itu seumur-umur belum pernah lihat bola dan belum pernah lihat gitar. Nexon ini yang pertama bawa. Wah, ternyata mereka senang main bola. Bayangkan bola itu makainya nggak sampai sebulan sudah jebol, sudah. Kaki mereka itu sadis betul tanpa sepatu. Dan suatu hari saya tuh kaget. Dari jauh saya lihat betul itu kakinya orang berdarah. Betul-betul berdarah. Telapaknya itu merah semua. Wah, saya takut. Tolong, itu ada orang celaka. Enggak, pakai sepatu. Hah, pakai sepatu bagaimana? Dengar saudara, kan saya nggak tahu. Begitu saya dekat, orangnya senyum-senyum. Loh, kaki berdarah-darah senyum-senyum telapaknya itu. Lalu pemandu saya nerangkan, itu sepatu mereka. Maksudnya, mereka itu nggak pernah bisa pakai sandal. Lepas-lepas kalau pakai sandal. Karena dari lahir sampai segede itu langsung kaki ketemu tanah atau batu. Nah, mereka itu merasa gini, kalau kulitnya mulai tipis kan jadi soulnya juga, bukan? Nah, mereka itu cari pandan hutan yang berduri, dipotong dahannya, lalu kaki mereka digosok sampai berdarah, sudah, supaya luka. Nah, kalau luka itu cepat tebel lagi. Gila nggak itu? Jadi itu sepatu mereka. Hah? Jadi percuma kita bawa sepatu, nggak akan kepake. Jadi kakinya lompat-lompat pakai sepatu kan nggak enak semua. Bisa bayangkan. Satu kali waktu itu kami belum bisa kirim tim perempuan, saudara, karena rumah belum dibangun. Jadi timnya laki semua, 6 orang. Waktu itu belum ada jaringan telepon. Sekarang ada pun. Kalau mereka itu mau telepon dari kampung itu jalan kaki dulu 3 kilo naik ke puncak bukit. Nah, itu baru dapat sinyal. Bisa bayangkan. Jadi punya handphone pun ya lumayan. Kalau nggak ke situ nggak bisa. Dulu sebelum ada handphone, mereka harus turun dulu ke Wepanampa, naik ojek lagi ke Batu Ruben, naik mobil lagi ke Luwuk, baru bisa telepon saya. Nah, satu hari Nexon telepon saya begini, Pak, kami ini ngajar anak-anak ini, karena itu sekolah pertama di suku itu, belum pernah ada sekolah. Rupanya Pak, anak-anak gadis ini waktunya menstruasi. Aduh, darahnya di mana-mana. Tolong belikan Softex. Oke. Saya telepon tim yang di Palu, belikan. Kalau ada apa-apa mesti belanjanya ke Palu. Dari Palu dikirim pakai bis, saudara, ke Luwuk. Itu 11 jam naik mobil, sudah. Udah? Nah, kira-kira 2 atau 3 bulan kemudian setelah Softex itu nyampe, Nexon telepon saya lagi. Telepon itu tertawa dia, saudara. Hai, jangan tertawa terus, mahal kamu telepon. Langsung ngomong aja poinnya. Tunggu dulu. Tertawa lagi dia, saudara. Saya pikir kenapa ini anak tertawa terus. Softex sudah datang, Papa. Cuma kami bingung masangnya bagaimana karena kami cowok semua. Saya pukul kepala saya. Bodoh juga ini. Ngapain beli Softex? Itu kan cowok semua. Jadi Softexnya nganggur. Bisa bayangkan. Itu baru tahun 2000-an ini loh, sudah bisa bayangkan. Itu di Indonesia masih ada kampung-kampung seperti itu. Saya cerita ini supaya saudara punya hati untuk berbagi. Katakan amin. Masih banyak yang saya bisa ceritakan daerah-daerah. Belum bicara soal Mentawai, bicara pulau-pulau di luar Pulau Besar Nias, dan banyak lagi.
Maka itu anak-anak muda, sebagian besar kalian anak-anak muda, ayo belajar untuk berbagi dan mengurangi jatah hidupmu. Amin kan? Jangan diam saja, pelitnya kumat lagi. Amin. Bagi, saudara, berbagi. Ayat 28. Jadi berbagi tidak harus harta. Betul? Bisa pelukan, bisa nasihat, bisa penghiburan, memberi semangat untuk orang itu. Ayat 28 masih Amsal 3. Berbagi. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu. Nah, saya ingin saudara mengucapkan kalimat berikut dengan intonasi yang benar. Kalau ada kalimat seperti ini, kira-kira intonasinya bagaimana? Ya, saya ulangi. Janganlah engkau berkata kepada saudara sesamamu. Ayo, intonasi bagaimana? Bagaimana? Pergilah, oke. Saya mau tanya begini. Kalimat ini pergilah dan kembalilah, pergilah dan kembalilah besok akan kuberi. Kalau ada orang bicara kalimat ini, itu nadanya halus atau nada tegas dan kasar? Ayo, nadanya, intonasinya halus atau kasar? Ayo, halus atau kasar? Halus. Ini kan kalimat orang pelit. Oh bagaimana? Ini kan kalimat orang pelit. Loh, betul tidak? Orang pelit itu kalau nolak memberikan halus kata-katanya. Nah ya sudah. Jadi ini gini intonasinya. Pergilah ya, kembalilah, besok akan kuberi. Ini orang pelit pasti gitu ngomong. Lihat kalimat terakhir. Ini penting. Ayo baca sama-sama kalimat terakhir. 1, 2, 3. Sedangkan yang diminta ada padamu. Pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi. Masih ingat? Kalau pakai besoknya Jawa, ngerti artinya? Besoknya Jawa itu bagaimana? Besok ya. Nah, balik. Loh, kan saya bilang besok. Ini kan besok dari kemarin. Enggak, besok lagi dong. Besoknya lagi. Saudara, sedangkan yang orang itu minta, kita punya. Cuma kita sembunyikan. Kita nggak berbagi. Ayo, hari ini kita belajar untuk berbagi. Selama saya hidup sampai hari ini, saya sudah meluluskan kira-kira 380-an sarjana S1 sudah. Karena saya nyekolahkan orang itu dari tahun 81. Master yang S2 itu 44 orang. Doktornya yang S3 sudah 4 orang saya lulus. Doktor yang terakhir lulus itu 9 Juli yang lalu. Nah kebetulan di sini maksudnya kamu angkat tangan supaya tahu. Itu dokter yang keempat. Tetap angkat tangan atau berdiri supaya dilihat orang. Dan supaya boleh tanya dia. Terima kasih. Dia ini anak yatim piatu. Dia lulus 9 Juli yang lalu di IPB, Institut Pertanian Bogor. Saudara, karena dia teknik kelautan, biaya cukup besar. Khususnya kalau dia harus mengirimkan hasil penelitiannya di Lautan Banda, di Lautan Timur, untuk dibawa ke Perancis, karena laboratoriumnya hanya Perancis. Itu kirimnya sudah penelitiannya mahal, harus sewa kapal, hidup di kapal berminggu-minggu. Terus penelitian kan barang hidup, ada expirednya. Untuk ngirim ke sana harus pakai pesawat dan itu harus pakai insuran. Nah satu hari dia tanya, Pak harus beli botol. Nah karena pikiran Tionghoa, botol kan banyak, beli aja yang murah-murah. Nggak bisa, nanti terkontaminasi itu, mati semua barang itu. Habisnya nggak ngerti. Saudara, dia sekarang jadi orang satu-satunya di Indonesia yang meneliti tentang karbon di laut. Kalau saudara mengikuti istilah global warming,
maka semua orang sedang memikirkan emisi karbon yang di udara. Tapi anak kami ini meneliti karbon yang di laut. Dia satu-satunya orang sekarang ini, orang pertama di Indonesia yang menjadi peneliti itu. Tadi pagi di bagian kedua masih kuliah, itu calon doktor yang kelima. Dia akan lulus berapa bulan lagi di UI. Saudara, dan luar biasa. Itu cara saya berbagi. Saya ingin menginjil lewat pendidikan. Maka itu saya sekolahkan orang untuk jadi guru, untuk jadi orang pintar, supaya mereka bisa memintarkan orang lain. Berbagi. Kalau itu ada pada kita. Oke, saya lanjutkan. Saya nggak usah baca ayatnya, tapi kita semua tahu. Siapa nggak pernah dengar kisah orang Samaria yang baik hati? Jujur dan nggak pernah dengar ya, orang Samaria yang baik hati. Ada? Angkat tangan, nggak usah malu. Kalau saudara belum tahu, berarti sudah tahu semua. Oke? Nah, orang Samaria yang baik hati, kita semua tahu cerita itu, bukan? Bagaimana Tuhan Yesus menggambarkan hidup yang berbagi. Nah, dalam kisah orang Samaria baik hati ada 4 figur. Nah, saya akan uraikan figur itu, tapi jujur ya, saudara jawab dalam hati. Saudara di figur yang mana? Maka itu saya nggak tanya lewat mulut supaya nggak malah berdosa nanti. Dalam hati. Kalau saya tanya lewat mulut, jawabannya bisa beda dengan hati saudara, menambahi dosa nanti itu. Jadi jujur ya, figur pertama adalah perampok itu. Saya menggunakan istilah zaman ini, bukan zaman itu. Perampok dalam istilah zaman ini, maka itu kalau saya pakai istilah ini, saudara akan kaget. Ternyata banyak orang yang kelihatan baik tapi jadi perampok, termasuk pendeta dan orang Kristen sekalipun. Begini konsep perampok itu. Hartaku, hartaku, hartamu, hartaku. Nah ini dia. Betul tidak? Ini perampok. Enggak peduli. Hartaku, hartaku, hartamu, hartaku. Oke, nomor 2. Ya ini lebih celaka. Tuhan Yesus menggambarkan jelas yang kedua ini rohaniawan. Karena imam dan orang Lewi. Waktu mereka melihat orang ini luka dan dirampok, tergeletak di tengah jalan, Alkitab menulis imam dan orang Lewi hanya melihat lalu lewat. Maka dalam istilah zaman ini, orang Lewi celaka sekali, ini rohaniawan saudara, orang beragama. Itu berkata, hartaku, hartaku, hartamu, hartamu. Jadi kita nggak ada urusan apa-apa ya. Kelihatannya baik toh. Urusanmu urusanmu, urusanku urusanku. Jadi maaf, aku nggak bisa buat apa-apa untuk kamu. Sudah 2 figur. Jujur saudara yang mana? Figur ketiga adalah pemilik penginapan itu. Betul? Lalu korban ini dibawa ke penginapan itu. Nah, inilah figur ketiga. Sangat baik, ramah, suka menolong, tapi bayar. Boleh pakai. Ini ada kamar, ini barang-barangku, boleh pakai. Bayar. Baik orangnya, murah hati, tapi bayar. Nah itu tadi. Semua dihitung dengan duit. Kalau diajak orang untuk kunjungan, untuk nengok orang, menghibur orang, dia ngitung dulu. Kalau aku kerja dapat berapa sekian jam. Kalau aku ke situ berapa lama dapat apa. Nah, Kristen. Orang keempat, figur keempat adalah orang Samaria. Hartaku, hartaku. Hartamu, hartamu. Tapi kalau kamu perlu, kamu boleh pakai yang aku punya. Karena orang ini nggak ngambil harta orang itu, malah dia beri. Maka itu dia berkata kepada pemilik penginapan, rawat dia, aku tinggalkan uang ini, dan kalau kurang kamu tambahi dulu. Kalau aku akan lewat, aku akan bayarkan.
bicara misi tanpa hati memberi, jangan saudara coba-coba bicara. Berarti kita tidak akan bergerak di bidang misi. Bicara misi itu mengasihi jiwa yang belum diselamatkan, untuk kita menolong mereka. Sayang sore ini nggak bisa datang yang saya janjikan tadi pagi. Seorang satpam dari Central Park yang Tuhan ketemukan dengan saya hari Senin yang lalu. Tadi jam 4 dia sudah telepon mau datang. Ternyata jam 4:15 dia minta maaf karena pimpinannya minta dia masuk cepat. Harusnya dia masuk jam 8, tapi jadi jam 5 tadi. Dia Muslim. Saya ketemu dia Senin yang lalu di Central Park. Nah, saya menyekolahkan dia saudara di pelayaran karena dia ingin untuk kerja di kapal pesiar. Jadi untuk menyelamatkan banyak orang, menyatakan kasih, kita harus buat sesuatu. Erwin, kamu berdiri, Win. Mana dia? Erwin, ya lihat ke belakang. Oke, silakan duduk. Win, maaf ya kalau Papa cerita apa adanya. Tanggal 16 Agustus malam, bersama istri saya kami sedang retreat anak-anak remaja sekota Binjai di Sibolangit. Nah, waktu saya di sana, yang SMS BBM tanya Sibolangit itu di mana? Ada yang bilang dekat langit, dekat apa, terserah kamu. Dulu ilmu bumimu bagaimana sekolah, masa nggak tahu Sibolangit? Saya nggak tahu di ruangan ini ada nggak tahu Sibolangit, nggak oke lah. Nah, sesi terakhir saya lagi ngajar anak-anak itu, tiba-tiba ketuanya, dia dokter gigi, namanya Surah Perangin-angin. Dia bilang, maaf diinterupsi, ada 8 anak yang harus turun dulu sebab besok pagi harus mengikuti upacara di sekolahnya. Terus saya bilang, Surah, boleh nggak tunggu setengah jam lagi, Papa akan selesai ngajar ini. Lalu dia tanya kepada 8 peserta, bagaimana kalian? Mau turun sekarang atau mau tunggu? Semuanya berkata tunggu. Nah, terus saya bilang, tapi angkotnya nunggu. Ketuanya bilang, oke, panggil supirnya, saya akan tambah uang karena dia nunggu. Nah, saya nggak tahu bagaimana supir angkotnya dibawa masuk juga. Nah, Erwin itu supir angkotnya, saudara. Ketika dia masuk ke ruangan itu, Toto Roh Kudus bicara sesuatu kepada saya tentang masa lalunya. Tapi saya masih ngajar. Saya teruskan ngajar. Begitu selesai, ketuanya maju, 8 anak keluar, supirnya keluar, saya ikut keluar. Istri saya masih di dalam. Begitu sampai di luar, saudara, saya sampaikan sesuatu kepada Erwin. Tuhan jamah hidupnya. Apa yang dia rindukan sejak kecil, dia terpisah dari ayah kandungnya sampai hari ini. Lalu saya peluk dia. Erwin, mulai malam ini aku jadi papamu. Saudara, tanggal 17 malam dari Medan kami berdua ke Singapura. Tiba-tiba dia telepon saya di Bandara Polonia. Lalu dia cerita tentang latar belakangnya dan bagaimana perubahan hidupnya setelah ketemu Tuhan Yesus lewat saya. Saya orang nekat, kalau saya bicara misi, saya akan kerjakan. Ringkas cerita, saya tanya, apa cita-citamu? Lalu kamu mau bagaimana? Saudara, maka minggu yang lalu, saya bawa dia ke Jakarta untuk dilanjutkan pendidikannya di sini, supaya dia jadi berkat buat anak-anak yang lain. Juniarto, kamu berdiri. Lihat satu anak lagi. Saya ketemu dia bulan Juli tahun 2010. Makasih, silakan kamu duduk. Seorang anak yang gak punya masa depan. Jun, maaf ya Papa cerita soal ibumu. Ibunya cuma penjual rambutan Binjai, saudara. Mau hidup bagaimana? Tuhan jamah hidupnya setelah ketemu saya. Dia punya cita-cita yang cukup hebat, punya visi yang jelas dalam hidupnya. Yang cerita saya kuliahkan dia sekarang. Ibunya bangga sekali walaupun dia janda, ditinggal oleh suaminya waktu anak-anak masih kecil. Tapi ada anak yang bisa kuliah. Dia akan jadi berkat nanti untuk suku. Maka itu gereja Tuhan
Apa yang kita bisa buat untuk menyatakan kasih kepada dunia ini? Dari 4 figur itu, saudara termasuk yang mana? Tanyakan pada diri sendiri. Hidup itu harus berbagi, katakan amin. Berbagi. Bagian terakhir, supaya makin lengkap apa yang Tuhan ingin kita kerjakan dalam hidup ini, saudara. Sehingga banyak orang, kalau saya nggak berkata semua orang, akan mengenal kasih itu. Roma pasal yang ke-11. Cepat saudara, kita harus menyelamatkan orang sebanyak-banyaknya. Roma 11 ayat yang ke-25. Juniarto saya ajak ke Jakarta untuk dia liburan. Minggu depan dia akan balik ke Medan lagi untuk dilanjutkan kuliahnya. Judulnya apa? Apa judulnya? 25 Roma 11. Penyelamatan Israel. Saya mau katakan kepada saudara, Israel hari-hari terakhir ini menjadi bangsa yang sangat kejam dan sangat jahat. Kaget bukan kalau saya cerita ini kepada saudara? Bayangkan semua yang dibutuhkan manusia itu di tangan orang Israel. Keuangan dunia itu di tangan Israel. Semua pabrik kimia sedunia di tangan Israel. Penguasa padi-padian agrobisnis orang Israel. Penguasa pemegang berlian dan logam mulia dunia orang Israel. Pabrik senjata orang Israel. Semua sebut apa lagi? Bicara pangan, pabrik-pabrik food industry mereka hebat. Maka itu lihat, satu-satunya bangsa yang tiap tahun di bulan November ada hadiah Nobel. Pasti orang Yahudi ada yang dapat. Itu pasti. Nah, ini kesalahan gereja. Kalau Israel itu makin jahat, loh, apa hubungannya? Kita akan teliti ayat ini dengan ringkas. Maka itu ada judul penyelamatan Israel. Itu sebabnya saya rakus terhadap jiwa-jiwa untuk sedapat-dapatnya saya bisa menyelamatkan. Dalam minggu berjalan ini saudara, dari Senin saya ketemu Mas Kur Satpam di Central Park. Selasa saya ke Denpasar, bertemu dengan 2 orang pelayan restoran. Namanya satu Wayan Agus, satu Dewa. Sudah saya kontak mereka. Mereka mengalami satu yang luar biasa. Saya sedang follow up mereka. Hari Rabu saya nginap di rumah, di satu villa milik orang kaya di Sanur, masih di Bali. Saudara, penjaga pintu yang buka pintu gerbang, anak muda umur 22 tahun, SD saja nggak lulus. Ketika mau bilang bahwa saya masuk, dia buka pintu. Roh Kudus bicara kepada saya, namanya Bobby. Saya sudah minta izin kepada pemilik villa, boleh nggak nanti setelah Bobby itu selesai kerja saya mau bicara dengan dia. Jam 11 malam dia selesai kerja. Maka pemilik villa duduk bertiga bersama saya dan Bobby. Lalu saya cerita tentang kasih Yesus. Pemilik villa ini kaget. Lalu dia bilang, ternyata nginjil itu gampang ya Pak Daniel. Betul, orang pelit yang susah nginjil, saya bilang. Saya tanya Bobby, Bob, apakah seumur hidupmu kamu akan cuma jadi membuka pintu gerbang saja? Kamu ingin apa? Ayo kursus supaya hidupmu meningkat, taraf hidupmu. Saudara, lakukan itu. Hari Rabu tanggal 28 itu hari raya Galungan. Saya pelayanan di penjara Kerobokan di Bali. Saya bertemu dengan Bali 9. Ingat 9 warga negara Australia yang bawa 2,8 kilo heroin, yang 2 divonis mati, yang lain seumur hidup dan 20 tahun. Nah, saya bertemu dengan Andrew Chang dan Matthew yang divonis mati itu. Ternyata Andrew Chang jadi penginjil hebat di situ. Saya dapat 3 jiwa lagi di situ yang akan bebas sampai bulan Desember nanti. Dan saya bilang kepada mereka, kalau kamu bebas, yang 1 bulan ini, yang 2 bulan November, yang 3 bulan Desember, saya kalau pelayanan ke penjara mana saja,
Saya selalu tanya, siapa yang dekat-dekat ini mau bebas? Kenapa saya tanya? Bedanya orang pulang dari rumah sakit dan orang pulang dari penjara itu apa? Tahu nggak bedanya? Kalau orang pulang dari rumah sakit pasti disambut karena mau mati nggak jadi toh. Kalau keluar dari penjara yang nyambut siapa? Keluarga malu. Sesi pertama waktu saya ngajar, saya melihat seorang narapidana yang sangat murung. Betul-betul wajahnya itu menunjukkan kesedihan yang dalam. Sambil saya ngajar, saya tanya pada Roh Kudus, saya mesti buat apa pada narapidana yang satu itu? Perhatikan giginya dan dia. Saya pikir Roh Kudus itu lucu juga. Nah karena dia nggak senyum, murung terus, saya nggak tahu giginya kenapa. Break sebentar, ada makan siang. Saya sibuk dengan yang lain, saya nggak perhatikan napi itu. Sesi kedua, dia masih murung. Lalu Roh Kudus gerakkan saya untuk buat joke. Lalu tertawalah mereka semua, termasuk napi itu bisa tertawa. Nah begitu dia tertawa, oh giginya ada masalah, ompong dua saudara. Kan lucu bukan Roh Kudus itu? Oke, selesai sesi kedua, nggak bisa pulang dulu karena masih ada penghitungan napi yang lain. Jadi kami tunggu. Lalu saya ngomong dengan dia. Dia dendam kepada bapaknya sangat besar. Kalimat pertama yang saya ngomong, kapan saja kamu bebas, saya akan urus gigimu dulu. Saya akan bawa kamu ke dokter gigi. Saudara, dia kaget saudara. Langsung wajahnya yang murung itu berubah. Dia bilang, ini pertama kali dalam hidup saya dapat perhatian. Hanya urusan gigi, tapi besar buat dia. Dia merasa diperhatikan. Nah saya bilang dia, kamu bebas kapan saja, kamu pulang ke rumahku. Saudara, sebelum tahu minggu mulai besok minggu depan siapa lagi, saya pokoknya selalu siap. Saya baca ayat 25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, dengan jalan seluruh Israel diselamatkan, dengan cara orang-orang bangsa lain diselamatkan, bukan Israel ya, maka seluruh Israel akan diselamatkan. Nah saya stop dulu. Ayat 28. Mengenai Injil, mereka adalah setru Tuhan. Apa bedanya setru dengan musuh? Mana lebih tajam, mana lebih jahat, musuh atau setru? Coba jawab, musuh atau setru? Setru. Israel karena Injil itu setru Tuhan. Oleh karena kamu, karena kita. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Tuhan oleh karena nenek moyang. Oke, saya terangkan ini. Ayat 25. Jadi begini saudara. Saudara mengerti kata kuota? Kalau istilah ekonomi, urusan ekspor import, kuota, sesuatu nggak akan terjadi kalau angka kuota ini nggak tercapai. Ngerti nggak maksudnya itu? Oke. Nah di ayat 25 ada satu rahasia yang sampai hari ini memang jadi rahasia. Israel belum bisa diselamatkan sampai hari ini. Maka itu mereka makin jahat, mereka makin arogan, mereka makin ngeri saudara. Sebab janji Tuhan untuk mereka jadi bangsa pilihan tergenapi. Jenius, kaya, hebat semuanya. Nah Tuhan tidak bisa menyelamatkan mereka. Walaupun dia berkata, kalau karena nenek moyang, mereka itu kekasih Tuhan. Kalau karena Injil, mereka itu seteru gara-gara kita. Maksudnya apa? Jadi 25 itu berkata, kalau bangsa-bangsa yang bukan Israel tidak mencapai kuota penyelamatan, maka Tuhan Yesus, Tuhan Bapa di surga belum bisa menyelamatkan Israel. Nah Tuhan tunggu kuota ini.
kota ini sengaja tidak ditulis berapa angkanya, sebab itu tugas gereja. Saya mau beri ilustrasi begini, saudara. Saudara kenal ada orang kaya. Kalau saudara kenal ada suatu keluarga kaya raya, anaknya satu. Ternyata suatu hari anak ini jahat, saudara, berontak kepada orang tuanya. Maka anak ini lari. Orang tua ini punya harta yang tak terbilang. Maka dia mikir, anak kandungku lari. Maka dia mulai cari anak-anak tetangga yang di sekitar dia untuk dipanggil ke rumahnya dan dibagi harta itu. Lalu orang tua ini minta kepada anak-anak tetangga tadi, kan kamu sudah menikmati yang seharusnya jatah anakku itu karena dia lari. Kamu dapat gratis. Tolong carikan teman-temanmu yang lain, ajak ke sini semua. Aku mau bagi. Nah, kalau jumlahnya ini cukup, anak-anak itu, baru orang tua ini bisa selamatkan anak kandungnya tadi. Ngerti nggak ilustrasi ini, saudara? Sebelum jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain masuk, Yahweh Tuhan tidak bisa menyentuh dan mencari anak yang hilang itu tadi. Maka itu Rasul Paulus itu menuliskan di kitab Roma, mereka itu zaitun asli, kita ini zaitun liar. Betul? Karena yang asli melarikan diri dan ditebang, maka tinggal stek, tinggal tunggulnya, tinggal akarnya. Maka Tuhan cari yang liar ini di stek, tahu kata stek ya, di pohon yang asli, supaya kita hidup dari yang asli. Tapi Tuhan minta kita jangan egois, bagi kepada tetangga-tetanggamu yang lain, cepat suruh masuk. Kalau ini penuh, baru Tuhan bisa menyelamatkan mereka. Maka itu saudara, kita harus rakus mencari jiwa-jiwa itu sebanyak-banyaknya. Karena kita nggak tahu angkanya berapa. Mengerti hati yang artinya misi itu. Cepat, jangan lama-lama. Bukan mengkristenan orang, bukan, saudara. Tetapi membawa orang itu kenal kasih itu. Bukan ini misi, tidak bicara agama, tidak. Misi bicara kasih dan kehidupan yang kita harus bagi kepada orang lain. Maka itu saya harap saudara tidak kesulitan lagi untuk bermisi, karena di sekitar kita banyak anak-anak yang belum beruntung, yang kita harus selamatkan mereka. Dan Tuhan akan membawa kita makin hari makin jauh yang luar biasa. Ingat, satu-satunya ayat di Alkitab yang berkata aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman, itu hanya Matius 28 ayat 20, yaitu pergilah kamu dan beritakan Injil itu dan seterusnya, maka aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi saudara, kalau saudara ingin hidup disertai Tuhan Yesus, jadilah beritakan Injil dan hidup di misi. Itu yang Yesus janjikan, aku akan menyertai kamu. Kalau kita tidak hidup di misi, maka kita tidak akan bisa disertai oleh Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita menghampiri Tuhan. Saudara, hari ini kita akan belajar untuk menemukan sebuah kebenaran yang sangat mudah sebetulnya untuk kita lakukan, tetapi seringkali kita gagal untuk melakukannya. Saudara, dengarkan kata ini, berbagi. Satu hari saya ketemu seorang ketua kelenteng sePontianak, seorang ibu. Saya kalau ketemu dia, saya tuh kagum. Kata-katanya itu bijaksana, berhikmat sekali. Nah, urusannya karena anak bungsu dari ketua kelenteng ini,
itu mengalami perubahan yang luar biasa dalam hidupnya sejak ketemu Tuhan Yesus lewat saya. Ringkas cerita, ini anak bungsu. Mereka